Bullying. Bullying dapat terjadi di mana saja, tak terkecuali di sekolah. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus bullying yang ada di sekolah. Bagaimana caranya? Biasanya bullying dilakukan dengan banyak hal seperti secara verbal, fisik, psikologis, elektronik, atau cyberbullying. Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara berulang. Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal seperti secara fisik, verbal, psikologis, dan cyberbullying. Bullying fisik. Jenis bullying yang terlihat oleh mata siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contohnya, memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, dan menendang. Bullying verbal. Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indera pendengaran kita. Contohnya, membentak, meledek, mencela, memaki, dan menghina. Bullying psikologis. Bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga kita. Apabila kita cukup awas mendeteksinya, praktek bullying ini terjadi diam dan di luar jangkauan pemantauan kita. Cyberbullying. Hal yang tidak menyenangkan atau memanggil seseorang dengan julukan yang buruk dengan menggunakan media sosial. Faktor-faktor penyebab bullying. 1. Dianggap berbeda. 2. Dianggap lemah atau tidak bisa membela dirinya. 3. Memiliki rasa percaya diri yang rendah. 4. Kurang populer dibandingkan dengan yang lain atau tidak memiliki banyak teman. Dampak dari bullying. Bagi yang melihat, akan berdampak pada dampak mental, akan merasa takut dan tidak nyaman. Bagi pelaku akan mendapatkan saksi bertahap dari orang tua, pihak sekolah, bahkan pihak berwajib. Bagi korban akan sering absen dan tidak masuk sekolah. Cara melawan pelaku bullying. 1. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. 2. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu dan jangan biarkan emosi terpancing. 3. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang 4, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Lalu, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis penggangguan yang mereka lakukan. Lalu laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Upaya mengatasi bullying. 1. Membantu anak mengetahui dan memahami bullying. 2. Memberi saran mengenai cara menghadapi bullying. 3. Membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. 4. Mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying. 5. Membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. 6. Memberi teladan lewat sikap dan perilaku. Jadi, stop bullying. Yuk bersama-sama hentikan tindakan bullying. Jangan jadi pelaku dan berani speak up jika menjadi korban.